Puji nama Tuhan, Shalom. Salam sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan setiap pribadi yang boleh menyaksikan siaran video ini. Doa saya biar kita semua dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan semuanya dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya boleh berbagi firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun saudara berada, saya akan ajak kita semua untuk kita membuka dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah situasi yang terjadi hari-hari ini, sempat ada terpikirkan banyak orang, apakah Tuhan tidak tahu? Sempat terpikirkan di banyak orang, apakah Tuhan membiarkan? Sempat terpikirkan di banyak orang, mungkin juga ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berpikir, apakah Tuhan sengaja juga membiarkan segala sesuatu ini terjadi di kota kita, di bangsa kita, bahkan di seluruh muka bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu. Dan kemudian kita boleh mendapati setelah beberapa mil jauhnya dari pantai, perahu murid-muridnya diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami gelombang angin sakal? Apakah Tuhan tidak mengerti? Dan Tuhan tidak juga ada bersama dengan mereka di dalam perahu tersebut, tapi seakan-akan membiarkan mereka untuk menyeberang, sehingga terjadi angin badai, terjadi angin sakal yang menghantam gelombang mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang spekulasi hal seperti ini. Namun satu hal saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana yang buruk atas kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi itu atas sepengetahuan Tuhan. Seakan-akan Tuhan membiarkan mereka. Seakan-akan Tuhan dalam tanda kutip tidak peduli. Tidak, saudaraku. Kita boleh mendapati di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini ingin membuktikan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di tengah gelombang angin sakal ada Tuhan Yesus di situ, menghampiri murid-muridnya
Artinya Tuhan tidak lepas tanggung jawab. Tuhan tidak membiarkan mereka dalam keadaan terombang-ambing oleh angin sakal. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga tidak membiarkan saudara dan saya, kita, bangsa kita ini dalam keadaan yang sedemikian rupa diliputi oleh COVID-19. Kita percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah wabah yang menular coronavirus ini yang ada di kota kita, yang ada di bangsa kita. Karenanya, saudaraku ini kasih Tuhan, percayalah bahwa ada Tuhan bersama kita. Ada Tuhan di tengah COVID-19 ini yang siap untuk menolong saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu saudaraku ini kasih Tuhan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, hari-hari ini banyak orang tidak tenang hidupnya. Banyak orang hari ini gelisah, batuk sedikit lalu berpikir jangan-jangan corona. Pilek, jangan-jangan corona. Lalu kemudian tenggorokan sakit, agak sedikit kurang nyaman, badan agak meriang, lalu berpikir corona, apa-apa corona, apa-apa corona. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu dilanda ketakutannya, sampai-sampai seperti murid ini, itu hantu. Saudaraku ini kasih Tuhan, ketika dia melihat Tuhan, dia melihat itu hantu. Saudaraku, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, tidak semua penyakit itu corona. Apalagi saya percaya buat saudara dan saya orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna atas kita sekalian. Karenanya, ya kita harus tetap berdoa, kita harus tetap jaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu hantu. Bapak Ibu Saudaraku, lalu Tuhan Yesus katakan begini, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang menarik ketika saya merenungkan ayat-ayat ini. Bapak Ibu, perhatikan. Tuhan tidak menegur, tidak menghardik angin sakal. Tuhan tidak menegur danaunya. Tuhan tidak menegur angin sakalnya. Tapi dalam kejadian ini Tuhan menegur murid-muridnya. Supaya apa? Tenang. Supaya apa? Tenang. Jangan takut. Memang di bagian ayat-ayat sebelumnya Tuhan menegur ketika terjadi angin ribut. Tuhan menghardik angin ribut. Tuhan menghardik, saudaraku, angin sakal. Tuhan menghardik danau tersebut, dan danau itu pun tenang. Tetapi kali ini Tuhan tidak menghardik angin, Tuhan tidak menghardik danau, tapi Tuhan mengatakan tenanglah kepada murid-muridnya. Jangan takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Tuhan inginkan saudara dan saya, ya, tenang. Tuhan tidak menghardik COVID-19, Tuhan tidak mengusir COVID-19, Tuhan tidak mengusir virus corona yang ada di bangsa kita. Tapi Tuhan minta saudara dan saya tenang. Tuhan minta saudara dan saya jangan takut, saudaraku. Itu yang harus kita jaga. Tenang, tenang, tenang. Kenapa kita harus tenang? Saudaraku, lalu kita boleh mendapati juga ketika lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Saudara, maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, kalimat yang kedua daripada kata Tuhan Yesus adalah datanglah. Saudara, datanglah. Ketika Petrus mengatakan kalau itu Engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Datanglah, kata Tuhan. Saudara, kita nggak akan bisa datang kepada Tuhan kalau kita nggak tenang. Dalam tinggal tenang, di situ letak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang, saudara dan saya bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau kita nggak tenang, hati kita gelisah, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, maka kita nggak akan pernah bisa berdoa kepada Tuhan. Kita nggak akan bisa datang kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, tenang dulu. Jangan takut, jangan takut. Kalau baru sakit-sakit sedikit, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tenang dan doa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian kita boleh juga mendapati, tetapi ketika dirasanya
tiupan angin itu, takutlah ia mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita tahu bahwa Petrus kemudian dia datang kepada Tuhan. Dia pun berjalan di atas air. Namun apa yang terjadi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh mendapati dia mulai merasakan tiupan angin, lalu dia mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Tuhan katakan begini, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi saya katakan, saudara tenang, 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 jangan takut. Ada Tuhan beserta kita. Ada Tuhan di tengah gelombang coronavirus ini. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa berdoa kepada Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau datang kepada Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah datang dengan sungguh hati. Datang dengan penuh keyakinan iman. Datang dengan penuh keyakinan iman. Tanpa keraguan-raguan, tanpa rasa bimbang, yakin sepenuhnya engkau datang kepada Tuhan Allahmu, berjumpa dengan Tuhan Allahmu, berseru kepada Tuhan Allahmu. Itu yang Tuhan inginkan dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Supaya apa? Supaya doamu berkenan kepada Tuhan. Karena apalah artinya engkau datang kepada Tuhan kalau tanpa iman engkau nggak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tenang, jangan takut. Di tengah situasi corona ini, jangan takut. Ada Tuhan beserta kita. Yang kedua, saudara, datanglah, berdoalah kepada Tuhan. Dalam tinggal tenang, di situlah letak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang, engkau bisa berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kau berdoa, berdoa sungguh-sungguh. Dengan iman percayamu, berdoa sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kau harus percaya dengan imanmu. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Allah mendengar doamu. Allah menjawab doamu. Allah menolong saudara. Yang sakit hari ini, Allah sembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya beban hari ini, yang takut karena situasi ekonomi sebagai dampak daripada virus corona, jangan takut. Tenang. Datang kepada Tuhan dengan sungguh hati. Tuhan akan bukakan berkat yang tak tersembunyi itu. Tuhan akan bukakan berkat yang tak terduga itu buat saudara. Nanti saudara buka dalam Keluaran 34 ayat yang ke-10, saudara baca di sana. Ada satu covenant Tuhan bahwa Tuhan akan membuat perjanjian dengan saudara dan saya, bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Yang Tuhan lakukan dengan saudara dan saya itu belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dan yang dia lakukan itu sungguh ajaib dan sungguh dahsyat. Supaya apa? Supaya orang di mana kau diam, di mana kau tinggal, mereka boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka boleh melihat perbuatan Tuhan yang besar. Karena itu jangan pernah takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana Pak dengan keadaan COVID-19 ini? No worry, itu bukan urusanmu. Jangan khawatir, itu bukan urusan saudara, itu urusan Tuhan. Karena saya percaya kalau Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan mengakhiri. Kalau saudara baca di sini, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak akan lama lagi coronavirus akan reda dari bumi Indonesia ini. Akan hilang dari bumi Indonesia ini. Itu urusan Tuhan, bukan urusan saudara. Siapakah kita bisa berkuasa untuk mencegah Tuhan berkehendak? Itu urusan Tuhan. Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang berkehendak. Kita tidak usah menghardik danau. Kita tidak usah menghardik COVID ke corona. Kita tidak usah menghardik penyakit itu. Tidak usah. Biarkan itu berjalan sedemikian rupa. Itu urusan Tuhan. Yang Tuhan mau saudara tenang. Berdoa. Dan berdoa dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Dan COVID-19 akan reda pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti kata pengkhotbah katakan, indah pada waktunya. Supaya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Allah dimuliakan.
Yang Tuhan inginkan adalah Allah dimuliakan. Karenanya saya percaya lepas COVID-19 ini akan ada banyak kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan tolong anak-anaknya, bagaimana Tuhan tolong saudara, bagaimana Tuhan berkati saudara. Di tengah situasi seperti ini, saudara boleh melihat ada berkat Allah yang tak terduga. Allah boleh membukakan saudara berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus baik, sangat baik buat Bapak Ibu Saudara. Karenanya saya percaya sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa, saudaraku. Tenang, berdoa, datang kepada Tuhan, dan datanglah dengan iman, percaya saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada saudara, dan saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau melihat setiap tangan-tangan umat-Mu dimanapun mereka berada. Aku percaya Tuhan, kebaikan Tuhan ada pada mereka. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan sayang kepada mereka, Tuhan peduli kepada mereka. Di tengah keadaan mereka saat ini, Tuhan buat mereka menjadi tenang. Ada kala mereka gelisah, ada kala mereka khawatir, ada kala mereka takut, ada kala mereka gelisah, ada kala mereka bimbang. Tuhan Yesus, tolong hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan ketenangan kepada mereka, supaya mereka bisa datang kepada Tuhan dan berdoa. Supaya mereka datang kepada Tuhan dan berdoa. Berdoa dan berdoa. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan berikan mereka berkat-Mu. Dan biarlah mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan ada di tengah mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah pembela mereka. Diberkati Tuhan, yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan. Yang sedang dalam keadaan berat, Tuhan beban persoalan mereka, Tuhan Yesus tolong. Yang terkena dampak Tuhan dari virus corona ini, karena pekerjaan mereka harus di PHK, karena pekerjaan mereka, Tuhan, mereka tidak mendapatkan penghasilan. Tuhan Yesus tolong mereka. Ku percaya Tuhan, Engkau berkati mereka ketika kami tenang, berdoa dengan sungguh-sungguh iman kami percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bukakan jalan, dan Tuhan akan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati umat-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Sekali lagi, jangan takut, tenang. Datanglah kepada Tuhan dengan iman yang sungguh. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya dengan Pendeta Nurjadi Purnama. God bless you. Shalom.